وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله بدر عليك وطابت منه الغيوم من زرع مرائنا والدنيا وينصر يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang saya hormati Bapak Abid selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Fatih selaku manfaat dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan keberkahannya kepada mereka. Para asatidz yang ada di Masjid At-Taubah, ada Ustaz Warwan, ada Ustaz Sahrawi, ada Ustaz Anggi. Alhamdulillah mereka bersama kita. Tidak lupa hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah, yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi hari. Mari kita tanamkan kepada diri kita yang selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Karena pemberian Allah untuk kita itulah yang terbaik. Salawat dan salam
kami aturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membina umatnya, mengajak umatnya kepada jalan yang benar, penuh dengan contoh yang patut kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kehidupan pribadi, keluarga, kelompok, dan bahkan di dalam berbangsa dan bernegara. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, ya kita sudah menginjak kepada tahun Hijriah yang baru 1447 Hijriah. Jadi kalau umur itu sebenarnya ketika kita bertambah umur jumlahnya, sebenarnya jatah kita itu diambil ya Pak ya. Jatah kita diambil, bukan tambah. Yang semula katakanlah 70, sekarang sudah diambil 10, berarti tinggal 60. Kalau yang 70, yang jatahnya sudah diambil 61, ya tinggal 9 tahun lagi ya, ada dekat. Ini ada kisah Pak, ada cerita. Tapi ceritanya orang-orang alim itu kadang-kadang susah ditebak. Ya kalau orang itu bertemu dalam perkumpulan itu biasanya kalau orang-orang alim yang suka beribadah itu cerita itu ingin mendorong agar kita itu lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih maksimal ketika beribadah. Makanya sandanya orang alim, ini orang alim yang benar ya Pak ya, itu selalu mengajak kepada yang terbaik. Nah ini ada ceritanya begini. Andaikan datang malaikat pencabut nyawa, terus malaikat pencabut nyawa itu menawarkan kepada kita sebelum mencabut nyawanya, mau berbuat apa kamu sekarang ini, dan nanti jam sekian kamu nyawanya akan dicabut. Kira-kira akan berbuat apa? Jawabannya macam-macam Pak. Ada yang bilang saya mau bertobat. Benar itu, nggak salah. Saya mau berinfak. Benar juga. Ya, jadi nanti kalau orang itu kepengin dinasehati oleh yang nasihat yang paling ampuh, itu kita disuruh ke kuburan. Ke kuburan, tanya kepada orang alim. Kalau di kuburan itu, orang itu sebenarnya kepengin apa? Ketika berada di kuburan. Mereka paling banyak, baik orang yang soleh ataupun orang-orang yang tidak pernah berbuat baik, ya apalagi orang kafir, mereka akan minta, kembalikan aku ke dunia. Jadi kita ini sebenarnya masih diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kesempatan, banyak kesempatan. Jadi mereka ketika sudah mati, kalau mereka ditanya, mau apa kalian? Pengen hidup di dunia. Berarti seperti apapun berat kehidupan kita yang kita hadapi, itu masih terbaik Pak. Masih terbaik. Jadi orang yang sudah meninggal itu minta agar dikembalikan apa? Untuk apa? Untuk berbuat yang baik, untuk menambah keimanan, untuk menambah infak-infak yang dia punya, hartanya dan sebagainya. Nah itulah nasihat. Nah dasarnya orang alim, dia itu jawabannya, ya inilah jawaban ini bergantung pada kualitasnya ya, kualitasnya. Jadi pemahaman keagamaan kita itu seberapa sih? Ternyata orang alim itu sepakat. Kalau aku mati, kalau aku mau mati, sebaiknya aku ini sedang belajar. Kalau aku disuruh untuk memilih, maka aku memilih aku sedang belajar. Baik itu sedang mengikuti ceramah-ceramah orang yang lebih alim,
atau saya sedang memberikan ceramah. Cabutlah nyawaku ya Allah. Jadi inilah jawaban orang alim itu tepat sekali. Hal apa? Seperti ini, ta'allum seperti ini, itu pahalanya lebih besar daripada orang sholat 100 rakaat. Coba bayangkan Pak, 100 rakaat ya, ini tidak lebih baik daripada ngaji seperti ini. Jadi ngaji yang seperti ini itu mempunyai kelebihan dibandingkan amalan-amal ibadah yang lain. Makanya pantas kalau orang alim bilangnya seperti itu. Hadis juga sudah menghabarkan bahwa belajar itu lebih utama daripada sholat 100 rakaat. Pernah nggak Pak? Sholat 100 rakaat satu malam? Nggak pernah ya? Paling 23 ya. Paling 23. Ya, itu pun kalau lagi mood gitu ya, lagi mood gitu, tambah ibadahnya. Setelah taraweh pulang bangun lagi, tambah lagi, boleh ya Pak ya. Jadi supaya di sini 11, ya, 8. Nanti pulang ke rumah jam 3 umpamanya ketika Ramadan tambah lagi boleh. Karena sholat sunnah tahajud itu sebanyak-banyaknya Pak. Ya, sebanyak-banyaknya. Bukan 23, sebanyak-banyaknya. Ya kalau 23 itu yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Jadi mulai itulah berjamaah dan 23 itu Umar bin Khattab. Ya kalau Rasul yang dicontohkan ketika bulan Ramadan 1 hari 2 hari, ketiganya enggak, itu hanya 11. Kalau Rasul, karena sholat qiyamul lail itu tidak ada batasnya, maka para alim ulama itu berbeda pendapat tentang jumlah. Ya silahkan, ya kalau ya saya kira jangan hanya bulan Ramadan ya Pak ya, bulan-bulan lain pun demikian. Nah inilah pada tahun yang sekarang ini kita tingkatkan keimanan kita, tingkatkan peribadatan kita, tingkatkan ta'allum kita. Ya, ta'allum ditambah. Di sini sudah dibaca bareng-bareng, di rumah dibaca, dipahami lagi. Itu ta'allum juga. Ya, sedang belajar. Nah, inilah pentingnya. Jadi, bulan Hijriah ini mestinya umat Islam itu semakin bertambahnya tahun itu semakin sadar bahwa persatuan umat Islam itu mutlak, dan itu yang menyatakan Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini kalau kita belajar nahwu itu wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian. Ya apa? Bihablillah, dengan tali Allah. Nah ini wa'tasimu itu kan perintah. Kalau perintah itu menunjukkan kewajiban, keharusan, nggak boleh enggak, mutlak orang Islam itu harus bersatu. Apalagi kalau menghadapi orang-orang kafir, orang-orang yang memeranginya, ya itu kita harus bersatu. Nggak boleh kita itu berpecah belah. Ya kayak sekarang umpamanya yang paling gagah umat Islam itu kan Iran ya. Nggak usahlah kita bicara tentang Syiah, sekte-sekte yang ada nggak usah. Yang jelas umat Islam itu harus bersatu ketika menghadapi musuh. Itu mesti seperti itu. Ya kayak di Indonesia umpamanya beraneka ragam organisasi. Ya sudahlah, nggak usah lihat organisasi A, B, C, D, nggak usah lah. Kita identitasnya adalah Muslim. Ya ketika di dalam apa itu percaturan politik yang mestinya bersatu. Pemimpin-pemimpinnya itu jangan karena uang terus berbeda. Nah perbedaannya bukan karena apa-apa, karena ada yang nyumbat uang. Ini yang nggak benar. Ya kalau perbedaannya karena ada pedoman yang dia yakini, ya bolehlah. Kalau itu masih merujuk. Nah kalau masih merujuk itu nanti ketika di ujungnya itu li kalimatillah.
Orang itu kan bersatu sebenarnya karena satu tujuan ya Pak ya. Bapak-bapak ke masjid tujuannya apa? Ta'allum, sama. Jadi tidak ada pertentangan, saya mau ta'allum, saya mau ibadah. Jadi nggak ada perbedaan, tujuannya karena Allah. Nah ini kalau kita umpamakan, kalau ada orang mau ke pasar, nah pasti dia jalannya itu ke arah pasar. Kalau dia itu mau ke tempat hiburan, maka arahnya ke tempat hiburan. Nah itu karena ada tujuannya. Jadi orang yang ke pasar dengan orang yang mau ke tempat hiburan itu kan beda. Beda. Orang yang mau ke masjid juga beda. Dari segi pakaiannya saja itu beda. Kalau orang yang mau ke masjid jelas. Kalau dalam Islam ditutup auratnya, dibersihkan badannya dari hadas kecil dan besar, disucikan badannya, pakaiannya dari najis. Nah ini beda sekali. Dari dalam Islam itu seperti itu. Nggak ada di dalam agama lain yang seperti Islam. Mau ke tempat peribadatan disuruh untuk bebersih. Coba lihat, ada orang ke tempat-tempat peribadatan yang perempuan kayak mau ke kondangan, kayak mau ke tempat hiburan, pakaiannya seksi. Ya Allah, apa bedanya mau ke tempat peribadatan dengan tempat hiburan? Islam tidak. Islam itu membedakan. Kalau kita rasakan Pak, jalannya juga beda Pak. Jalannya orang yang mau ke masjid dengan mau ke pasar dengan mau tempat hiburan beda. Apalagi hatinya. Beda hatinya. Kalau sesama orang yang beriman, kita melihat pancaran mukanya, orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah beda banget. Pancaran orang beribadah ketika ngaji, mukanya itu berbinar-binar. Rasa suka, rasa senang terpancar dari mukanya. Nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa dengki, nggak ada rasa ujub, nggak ada. Ya itulah karena punya tujuan yang sama untuk li'ilahi kalimatillah. Ya walaupun ngantuk-ngantuk tetap mukanya itu berbinar-binar. Kita akan mengharapkan ridho Allah. Nah itulah bedanya. Ya, jadi di tahun yang baru ini kita mudah-mudahan bisa meningkatkan peribadatan kita ya Pak ya. Dan kita diberikan panjang umur, diberikan bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Karena itulah harapan kita yang nanti di yaumul qiyamah kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Ya, kalau kita cinta Rasul, kita akan ketemu Rasul. Kalau kita cinta kepada orang alim, ketemu dengan orang-orang alim. Kalau kita cinta kepada orang soleh, maka kita juga ketemu dengan orang-orang soleh nanti di akhirat. Ya, jadi kita tingkatkan ibadat kita ya Pak ya. Dan saya tidak akan ada bosan-bosannya yang punya anak masih muda ajak ke masjid. Ya, yang masih kecil ajak ke masjid. Walaupun di sini bercanda nggak apa-apa. Setidaknya kita sudah memperkenalkan tempat ibadah, tempat yang mulia, tempat yang disinilah berbeda dengan pasar. Ya, kita teruskan gaji kita. Mohon maaf, tadi ayat ke 46 Pak. Waliman khafa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان وبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان متكئين على فرش وبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان وبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان وبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضختان
تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان وبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان وبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم Waliman khaufa maqama rabbih jannatan. Waliman, dan bagi orang khaufa yang takut maqama rabbih, yaitu dari tempat berdirinya, ya dari tempat berdirinya Tuhan, jannatan, yaitu ada dua surga. Jadi untuk orang-orang yang takut kepada Allah, jadi Allah itu sebagai Khalik, sebagai pencipta, sebagai pemelihara, sebagai yang memberikan balasan baik dan buruk, kita takut. Nah, karena kita takut itu dalam arti takwa, ya, menjalankan semua perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Jannatan itu dua surga. Apa yang dimaksud dengan dua surga di sini? Ya, jadi kok orang yang takut kepada Allah itu memperoleh balasan dua surga. Jadi benar, kalau kita itu bertakwa kepada Allah, berarti satu, menjalankan perintah Allah, yang kedua itu meninggalkan larangannya. Karena kita itu menjalankan, ada upahnya, Pak, satu surga. Kalau kita itu menjalankan, pasti meninggalkan sesuatu yang dilarang. Jadi kalau Allah
itu memerintah kepada kita untuk berbuat baik, itu otomatis kita meninggalkan yang buruk gitu. Jadi ketika menjalankan kebaikan, kita meninggalkan keburukan, itu balasannya menjalankan kebaikan satu surga, meninggalkan keburukan satu surga. Itu maksudnya. Jadi kita punya dua surga. Yaitulah kalau orang itu taat kepada Allah, pasti meninggalkan larangannya. Kalau orang melaksanakan sholat, berarti dia mengikuti perintah Allah. Nah, ketika dia itu melaksanakan sholat, berarti dia itu meninggalkan larangannya untuk tidak melaksanakan. Nah, itu larangannya. Tidak melaksanakan itu berarti satu balasan. Ya, jadi kalau kita pahami Pak ya, ini kalau di dalam bahasa Arab yang populernya yaitu mafhum mukhalafah. Ya, mafhum mukhalafah. Jadi ada yang tersurat, ada yang tersirat. Jadi kalau kamu disuruh ke masjid, artinya tinggalkan kegiatan yang ada di rumah waktu itu. Kalau kita disuruh ke masjid, lagi main game, maka disuruh meninggalkan game. Itu artinya begitu. Ketika kita itu melaksanakan sholat ke masjid, dapat satu pahala. Dan yang kedua, meninggalkan sesuatu yang tidak baik, itu juga pahala juga. Makanya dinyatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Jadi kalau nggak baca tafsir susah Pak. Apa yang dimaksud gitu? Oh, ternyata dalam tafsir itu satu surga untuk orang yang melaksanakan, satu surga yang lain karena dia itu melaksanakan perintah Allah berarti meninggalkan larangannya. Seperti itu. Ya itulah Allah, kemurahan Allah. Sudah seperti itu, sudah dijelaskan dapat dua surga. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, jadi mana nikmat Allah, mana yang akan kamu dustakan? Sudah disediakan oleh Allah. Kalau kamu berbuat baik, dapat satu surga, kamu tinggalkan keburukan, dapat satu surga, berarti dua. Berarti nikmat mana Allah yang diberikan kepada kita yang akan kami dustakan? Jadi itulah nikmat Allah. Dawata afnan. Keduanya itu mempunyai keanekaragaman. Ya, jadi mempunyai keanekaragaman. Jadi dalam surga yang satu mempunyai, katakan di surga yang satu di situ adanya tempatnya berupa emas, ya, emas, intan. Nanti surga yang satunya perak. Jadi semuanya itu keindahan semua. Yang semua untuk kita memakai emas tidak boleh, di sana diperbolehkan. Yang kita tidak boleh menggunakan perak, ya, maka kita pun di sana diperbolehkan. Makanya kalau yang di surga, yang ketika di dunia itu diharamkan, ketika berada di surga dihalalkan. Nanti sampai kepada ketemu dengan Allah. Jadi diharamkan itu artinya yang tidak boleh dan yang tidak mungkin, itu yang diharamkan. Kita ketemu Allah yang sekarang diharamkan, tidak mungkin. Ya, nanti di akhirat yang ketika di dunia itu tidak mungkin, di akhirat bisa ketemu dengan Allah. Nah, itulah yang dimaksud. Yang dulunya di dunia khamr diharamkan, di akhirat dihalalkan. Tapi khamr di akhirat itu untuk orang yang berada di surga, ketika minum nggak mabok Pak, nggak sempoyongan. Kalau di sini khamr diminum orang itu sempoyongan. Saya sering sampaikan, orang bojong, anak muda, apa itu minum tua, terus mabuk, ketika muntah, yang muntah apa? Dulu, oncom, kangkung, bayam. Kalau orang luar negeri, orang sono, orang muntah, luarnya roti, luarnya pizza. Apa yang disombongkan untuk kita? Orang makannya cuma deglo, makannya cuma oncom,
cuma kangkung dimuntahkan, dipamerkan. Nggak ngerti. Karena orang luar negeri kan pizza, stick gitu kan ya. Ya yang kayak gitu-gitulah gitu. Kita orang anak kita nggak punya sombong pakainya makan deblo. Aduh. Ya itulah. Ya yang sebenarnya makan deblo, makan oncom, makan roti yang nggak boleh. Kita itu minum khamr nggak boleh. Ya, jadi kita nanti di surga itu punya keanekaragaman. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sudah diberitahukan bahwa dalam surga mempunyai keanekaragaman, maka Allah nyatakan, mana yang akan kamu dustakan nikmat Allah yang sudah disediakan. Fihi ma'ainani tajriyan. Nah di dalamnya itu ada 2 mata air yang berjalan, sungai-sungai. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini Allah itu selalu bertanyakan ya, ketika sudah disediakan surga dan macam-macam nikmat yang sudah disediakan, Allah itu bertanyakan dengan berkali-kali ya, nikmat Allah yang mana yang akan kamu dustakan, itu berkali-kali. Ditambah lagi bima min kulli faqiyatin zawjan. Nah ini ya, jadi di dalamnya, di dalam 2 surga tersebut, min kulli faqiyatin ada buah-buahan. Setiap buah-buahan apa? Zawjan, berpasang-pasangan. Ini juga kalau kita tidak lihat tafsir susah. Apa yang dimaksud dengan faqihah zawjan? Di sini disebutkan dalam tafsir ada kue yang kering, ada kue yang basah. Jadi buah-buahan pun demikian. Ada yang kering, ada yang basah. Jadi kalau kita kan taunya kue buatan ya Pak ya. Ada yang apa itu gorengan kering, ada yang basahan kayak papais gitu ya, itu basahan. Jadi seperti itu. Nanti di surga pun demikian. Buah-buahan demikian juga, ada yang kering, ada yang basah. Kalau di kita buah-buahan yang kering apa Pak? Yang matang. Susah ya nyarinya. Saya yakin ada yang kering itu ya dari buah-buahan. Karena di sini dinyatakan yaitu mingkul lifakiyatin zawjan. Jadi ada pasangan-pasangan. Nanti dinyatakan lagi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sudah Allah sediakan nikmat yang ada kenikmatan yang berupa yang basah, ada yang kering. Nikmat Allah yang mana yang akan kamu dustakan? Ya kan kita sebenarnya kalau makan itu kalau satu terus-terusan itu kan bosan ya Pak ya. Makan daging terus bosan. Makan tempe terus bosan. Makan sayur terus bosan. Nah, oleh karena itu keanekaragaman inilah yang menjadikan suatu kenikmatan yang luar biasa. Ya, sesudah makan sayur asem, sayur lodeh. Sayur lodeh, sayur apa lagi? Sop. Sayur ganti-ganti. Nah, ini menjadikan suatu kenikmatan tersendiri. Muttaqi'ina 'ala ursin baqailuha min istabraq wa janal jannatayn. Muttaqi'ina 'ala fursin. Mereka itu bersandar ya, bertidur-tiduran ala fursin di atas permadani. Baqailuha min istabraqin. Jadi dalamnya, batinnya, di dalamnya ya kalau kita lipat ini, nah dalamnya itu apa? Yaitu semacam sutera. Wajanal jannataida, dan kita akan menggapai surga itu dengan dekat. Ya kalau kita kan pakai sesuatu yang dilarang itu ada beberapa ya Pak ya, emas, perak, terus apa itu sutra ya Pak ya. Kita tidak boleh yang laki-laki. Kalau yang perempuan boleh. Ya, jadi karena perempuan itu sebagai ya kalau ada beberapa perumpamaan yaitu perhiasan. Ya karena perempuan itu untuk dipandang ya, istri untuk dipandang oleh suaminya. Makanya dikasih perhiasan biar tambah indah. Tapi jangan kebalik ya ibu-ibu. Kalau di rumah pakainya pakaian yang lecek gitu ya. Kalau mau ke pasar
Aduh, itu perhiasannya nempel, terus mukanya disedot kayak celengan, ada merah, ada macem-macem gitu ya. Ya jangan kebalik lah. Ya di rumah itu justru diperindah, ya agar suami itu betah. Ya jangan ketika di rumah pakainya sembarangan. Nah, oleh karena itu sudah seperti itu perempuan istri kita disuruh berpakaian yang benar gitu ya, maka dinyatakan kalau ini surga ya Pak ya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diteruskan lagi. Fi inna qasiratut tarfi lam yaqmisunna insun qablahum wala jan. Nanti di akhirat Pak, di surga itu banyak bidadari-bidadari yang genit-genit gitu Pak ya, yang genit-genit ya, yang membuat kita senang. Mereka apa? Lam yatmisuhunna insum qablahum walajan. Jadi mereka itu masih asli ya, masih perawan. Jadi belum ada yang menyentuh sebelumnya. Ketika kita berada di surga, nah di sana disediakan istri-istri ya yang mereka itu masih utuh, belum ada yang menyentuh dari sebangsa jin ataupun manusia. Sudah seperti itu, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Ini hiasan Pak ya. Ya, seakan-akan mereka itu seperti yakut wal marjan. Dan banyak pernak-perniknya ya Pak ya. Kalau pakaian itu kan biasanya untuk yang ibu-ibu itu biasanya banyak pernak-perniknya, ada putihnya, ada merahnya. Ya itulah kalau perempuan cocok. Kalau laki-laki pakai pernak-pernik cocok enggak Pak? Enggak cocok. Enggak cocok ya. Yang cocok untuk perempuan. Makanya kayak pakaian ya. Kalau pakaian itu yang rame itu ya perempuan yang cocok. Kalau laki-laki itu yang cocok, itu yang polos ya. Jadi itu yang tepat itu. Ya, yang tepat. Jadi inilah gambarannya itu seperti itu. Ya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, jadi inilah pernak-pernik yang ada di surga itu juga akan kita nikmati. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Ya orang yang berbuat baik ya akan dibalas dengan kebaikan. Itu artinya. Ya, jadi kita orang yang berbuat baik itu akan dibalas dengan kebaikan. Nah sudah seperti itu. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Orang yang bersedekah akan diberikan imbalan dengan sedekahnya. Orang yang suka berkurban akan dibalas dengan kurbannya ketika berada di dunia. Orang yang dermawan akan dibalas dengan kebaikannya, kedermawanannya di surga nanti. Makanya surga itu beraneka ragam Pak ya. Ada yang ahli ibadah, ada yang ahli menuntut ilmu, ada yang ahli sedekah, ada orang yang suka berjihad. Itu bertingkat-tingkat, beraneka ragam. Ya jadi hal jazaul ihsan illal ihsan, itu yang dimaksud. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang akan kamu dustakan? Wa min duni ma jannatan. Dan dari selainnya itu ada dua surga. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mudhammatan. Ya, keduanya itu kehijau-hijau tuaan. Makanya Rasulullah itu suka dengan warna hijau tua. Makanya kita kebanyakan kayak sorban itu pasti yang polos, yang hijau tua, yaitu karena menunjukkan ini warna-warna surga. Dan biasanya yang namanya nama-nama surga, warna-warna surga, ketika dipamerkan kita pakai itu nggak bosan Pak, nggak jenuh. Yang hijau tua ya, yang suka dipakai sorban ya, itu biasanya ya nggak ada jenuhnya. Yang sering dipakai Ustadz Husni gitu ya, kalau khutbah, kalau jamaah, nah itu sering pakai
apa itu surban hijau, nah itulah wujud uang. Oleh karena itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Allah yang Allah berikan mana yang kamu akan dustakan. Fihi ma'ainani madghatan, dan di dalamnya itu ada yang dua memancar, yaitu apa itu mata air. Jadi keduanya itu akan memancar. Ya, kita kalau mendengar sesuatu yang alami itu menjadi indah ya Pak ya. Ya, kemercikannya air itu nggak membosankan Pak. Tapi kalau yang membosankan ya musik itu ya senang tapi sebentar. Lama-lama jenuh. Ya, tapi kalau yang sifatnya itu alami, suara-suara bunyi-bunyian yang alami ya, kayak burung, nah itu menyenangkan. Jadi nggak membosankan. Ya itulah gambaran ada di surga itu seperti itu. Fihi ma faqi'atu wa nahlu wa rukman. Ya, di dalam surga itu ada buah-buahan. Apa itu? Nahlu wa rumman, yaitu ada kurma dan delima. Kalau delima di sini jarang ya Pak ya. Kadang-kadang kalau delima itu adanya kalau ada orang 7 bulan ya Pak ya. Terus ada rujakan. Nah, dibuat rujakan itu tambah enak. Nah, itu delima. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi nikmat Allah yang mana yang kamu akan dustakan? Fihinna khairatun hisan. Jadi balasan Allah itu semuanya ada baik-baik dan bagus-bagus. Ya sudah baik, bagus lagi gitu. Ini kalau kita bahasa kita itu susah, khairnya baik, aksannya baik ya. Kalau dalam Al-Quran khairatun hisan itu kebaikan, hisanun dan yang bagus. Jadi kalau kebaikan itu kayak perintah Allah untuk melaksanakan sholat itu kebaikan. Ya, kebaikan. Ya, jadi nanti kalau ihsan itu biasanya yang berkaitan dengan singgungan dengan yang lain. Kayak umpamanya ketika kita melihat apa itu orang yang suka beribadah, itu yang ada kebaikan, ya kebaikan, tapi kebaikan di sini adalah yang membuat indah, ya buat indah. Jadi ada perbedaannya khair dan hisan. Ya, nanti ma'ruf juga beda. Ma'ruf itu juga kebaikan. Kalau ma'ruf itu kebaikan yang menjadi kesepakatan. Ya ma'ruf dari kata arafah yang sudah diketahui. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, nikmat Allah yang mana yang akan kamu dustakan? Hurum maqsuratun fil qiyam. Yaitu ada yang warna-warna yang putih ya, yang bersinar, yang tersimpan fil khiyam dan dalam negeri. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana yang akan kamu dustakan? Lam yakmisuhunna insun qablahum wala jan. Yang tidak pernah disentuhnya oleh manusia sebelumnya dan sebangsa jin. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Muttaqiina 'ala rafrafin khudrin wa abqarin hisan. Muttaqiin itu bersandar apa itu? Bersandar ya Pak ya. Ya kalau bahasa kita leyeh-leyeh, santai-santai, 'ala rafrafin yaitu di atas bantal khudrin yang hijau, wa abqarin hisan dan permadani yang bagus-bagus. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana yang akan kamu dustakan? Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tabarakasmu rabbika, maha suci Tuhanmu, dzil jalali yang mempunyai keagungan, wal ikram dan kemuliaan. Ya, jadi inilah gambaran nikmat yang ada di dalam surga, itu digambarkan oleh Allah dengan berbagai macam balasan-balasan dan pernak-perniknya yang ada. Makanannya ya sampai kesukaan manusia itu digambarkan dalam surat Ar-Rahman. Sering-sering baca ya Pak ya. Jadi Ar-Rahman itu kan artinya belas kasihan. Kalau kita itu sering baca surah Ar-Rahman, pasti sayang oleh Allah. Kalau kita itu sering baca surah Ar-Rahman, pasti disayang oleh Allah.
sesuai dengan namanya Ar-Rahman. Dan perlu diketahui juga, saya ingatkan, orang yang tidak suka dengan membaca surah Ar-Rahman, orang munafik, orang-orang kafir. Karena di sini menggambarkan bagaimana keagungan Allah. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan jagat raya, sampai yaitu pembalasan kita berada di akhirat nanti. Makanya kalau orang munafik itu geram, orang-orang kafir itu gatel ketika dibacakan surah Ar-Rahman. Itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.